been on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita telah melangkah step by step. Kita sudah sampai ke bagian keempat dari pertemuan kita mengenai kebijakan nilai tukar dan devisa. Di 3 materi sebelumnya saya telah menjelaskan secara panjang lebar mengenai kebijakan kontrol, terutama untuk slide sebelum ini, slide pertemuan ketiga, kebijakan kontrol, devisa dan devisa semi kontrol, dan dileburkan lewat Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 menjadi terintegrasi ke devisa bebas. Kita akan lanjutkan teman-teman, namun seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, ini sedikit kita akan lagi membahas mengenai sistem devisa bebas dan sistem kontrol atas devisa. Keuntungan dari dan kerugian dari menggunakan sistem devisa bebas. Yang pertama, untuk keuntungan, akses ke sumber pendanaan keuangan luar negeri. Ini kita bebas, teman-teman. Yang kedua, akses dari pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara internasional. Ya kan, lagi-lagi karena kita sudah diberikan kebebasan. Siapa saja boleh untuk bertransaksi. Alokasi sumber-sumber daya yang lebih efisien dalam perekonomian melalui kompetisi financial resources atau sumber keuangan. Ketersediaan sumber-sumber pendanaan bagi investasi domestik, trade atau perdagangan keuangan, trade financing, dan kegiatan perekonomian lainnya. Kemudian efisiensi atas lembaga-lembaga keuangan domestik melalui diseminasi pengaruh kompetisi dengan lembaga keuangan internasional. Selain itu, memacu otoritas moneter untuk terus melahirkan good policy yang kredibel berdasarkan kebijakan yang berorientasi kepada standar efisien perekonomian dunia. Ini merupakan keuntungan dari diterapkannya sistem devisa bebas di Indonesia. Namun teman-teman, seperti dua sisi mata uang, ketika kita berbicara keuntungan, di sisi lain juga kita ada kerugian, walaupun mungkin tidak sebesar, namun ada potensi untuk kerugian. Yang pertama adalah herd behavior dari gerak modal internasional. Jadi siapa yang kuat, dia yang menang. Kan herd behavior, perilakunya. Nah, bagi negara dengan institusi keuangan yang lemah, itu akan merusak kestabilan perekonomian, teman-teman. Karena dia tidak mampu untuk mengikuti arus pergerakan keuangan internasional. Kemudian akan menyulitkan pencapaian target besaran moneter dalam pelaksanaan kebijakan. Karena terlalu bebas. Kan pasar bebas kan, jadi tiap saat saja itu bergerak supply demand. Jadi targetnya itu kita sangat bebas. Tidak bisa kita tentukan sekian atau sekian. Kemudian struktur modal asing yang masuk didominasi oleh modal-modal jangka pendek. Ya, karena mereka untuk kebutuhan jangka pendek saja, bukan untuk kebutuhan jangka panjang. Sangat sensitif terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah, terutama dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini adalah kerugian dari sistem devisa bebas. Nah, bagaimana dengan sistem kontrol atas devisa, teman-teman? Apa keuntungannya? Ya, karena dikontrol oleh negara akan tercapai systemic stability. Karena negara yang atur, tidak seperti tadi bebas. Di mana eksesif exposure dari modal asing pada lembaga-lembaga domestik menjadi terbatas karena negara membatasi, jangan terlalu banyak. Beda yang tadi kan, untuk kontrol bebas, semakin banyak modal asing yang masuk, ya akan menyulitkan untuk modal dalam negeri. Dia akan atur seberapa banyak, berapa maksimal yang masuk. Oke? Dia akan melihat apakah masuk dengan kondisi seperti ini, ketika intervensi terlalu banyak dari luar negeri, akan merugikan kebijakan moneter di dalam negeri. Makanya dia membatasi.
Kemudian tidak mudah tertimpa contagion effect atau efek penularan jika terjadi krisis ekonomi di kawasan, karena sudah diatur, terbatas tidak bebas. Memudahkan pengaturan besaran moneter misalkan M0, M1, dan M2. Memperpanjang maturity atau masa jatuh tempo dari kewajiban-kewajiban lembaga keuangan domestik sehingga dapat menstabilkan sektor keuangan. Nah, kalau untuk kerugian daripada sistem kontrol devisa, perekonomian tidak akan menikmati sumber pendanaan yang efisien yang terjadi di pasar internasional karena tidak ada akses untuk ke luar negeri lewat pemerintah. Pemerintah akan memilih mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Sehingga ketika berinvestasi atau melakukan transaksi, negara yang menentukan, tidak bebas, tidak punya akses. Kemudian perekonomian tidak akan dapat menyerap prinsip-prinsip pasar yang memacu efisiensi. Selain itu, sektor keuangan tidak berkembang, terfragmentasi, dan tidak efisien. Sistem keuangan domestik teralienasi atau terasing dari perkembangan sistem keuangan. Iya, karena kenapa? Karena segala sesuatu bank yang urus. Tidak bisa ada direct antara sistem keuangan dari dalam negeri ke luar negeri, tapi lewat dulu pemerintah. Nah, ini sedikit mengenai keuntungan dan kerugian dari sistem kontrol atas devisa. Lanjut. Nah, untuk sebelum tahun 1966 itu sistem devisa kontrol. Nah, sebelum tahun 64 sistem devisa berdasarkan Undang-Undang Belanda tahun 40, kemudian diganti dengan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa di tahun 64. Itu mencakup penggunaan devisa untuk keperluan apapun harus dengan izin pemerintah. Tidak diperbolehkan menyimpan valuta asing atau devisa tanpa izin. Semua penerimaan devisa harus dijual atau diserahkan kepada Bank Indonesia. Pelaksanaan operasi harian transaksi devisa dilakukan oleh Biro Lalu Lintas Devisa di bawah pengawasan Bank Indonesia. Ekspor dibayar pada harga pengiriman ditetapkan oleh Biro Lalu Lintas Devisa. Segala sesuatu diatur oleh pemerintah. Nah, periode tahun 66 sampai 69 itu sistem devisa kontrol terbatas. Nah, deregulasi terhadap ketentuan devisa itu mulai dilaksanakan pada tahun 1967. Deregulasi itu adalah revisi dari aturan. Nah, tujuannya apa? Untuk mendukung program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian. Karena kan di tahun-tahun segitu Indonesia inflasinya sangat tinggi. Situasi politik di dalam negeri juga lagi gonjang-ganjing, makanya berpengaruh terhadap perekonomian. Kemudian beberapa perubahan yang berkaitan dengan mekanisme dan peserta transaksi devisa mengarah kepada pengurangan intensitas kontrol devisa. Nah, pada tahun yang sama, pemerintah mulai membuka izin penanaman modal asing atau PMA dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Nah, ini di tahun 66 sampai 69 ini kan terjadi pergolakan politik di dalam negeri. Jadi berpengaruh terhadap deregulasi ketentuan devisa. Belum lagi inflasi yang sangat tinggi, barang-barang terbatas dan serba mahal. Jadi pemerintah melakukan deregulasi di tahun 67 untuk mendukung program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian di dalam negeri. Kita telah sampai pada akhir slide dari pertemuan ini. Kita telah membahas mengenai sistem kontrol, kelebihan, kekurangan dari kontrol bebas dan kontrol terbatas, kemudian melalui deregulasi di medio 66 sampai 69. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi di grup kelas seperti biasa. Jika kawan-kawan masih ingin menambah asupan materi lagi, silahkan kawan-kawan menambah atau mencari literatur buku atau artikel ilmiah
sehingga dapat menambah wawasan berpikir teman-teman. Saya tutup pertemuan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.